Pada video ini kita akan mempelajari job order costing versi buku Carter. Yang pertama, tujuannya menjelaskan konsep-konsep yang menjadi building block dari sistem costing secara umum. Yang kedua, membedakan antara job costing dengan proses costing. Yang ketiga, menjelaskan pendekatan dalam mengevaluasi dan menerapkan sistem job costing. Yang keempat, menjelaskan pendekatan 7 langkah dalam normal costing, lalu membedakan aktual costing dari normal costing, dan menelusuri arus biaya dalam suatu sistem job costing, bagaimana nanti menghilangkan under atau over allocated ya, dari manufacturing overhead pada akhir tahun fiskal dengan berbagai metode alternatif, dan memahami variasi dalam normal costing. Kita mulai mempelajari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu building block dalam sistem costing. Ada 3. Yang pertama yang disebut cost object, apa yang menjadi objek dari akumulasi biaya tadi. Jadi diakumulasikan kemana biaya tersebut, misalnya apakah ke produk atau ke jasa, atau ke satu kelompok produk, atau ke suatu divisi dan sebagainya. Lalu bagaimana menerapkan biaya tadi ke cost object yang disebut assignment. Yang pertama dengan cara ditelusuri, jadi yang memang dapat dikaitkan dengan cost object, itu kita sebut direct cost. Ya, dan ini dasarnya yang penting secara cost efektif dapat diidentifikasikan. Jadi tidak harus semuanya diidentifikasikan, hanya yang sifatnya cost efektif. Jadi kalau yang kecil-kecil walaupun mudah diidentifikasikan mungkin tidak perlu kita anggap sebagai direct cost. Yang kedua adalah indirect cost, karena tidak secara ekonomis dapat ditelusuri, maka kita menggunakan metode alokasi. Ya, jadi untuk menerapkan cost ke cost object ada konsep cost tracing dan cost allocation. Lebih lanjut terkait dengan cost allocation, kita juga harus memahami apa yang disebut dengan cost pool, yaitu pengelompokan dari indirect cost tadi ke suatu kelompok tertentu yang nanti akan terkait dengan basis alokasi tertentu. Ya, jadi ini misalnya cost yang terkait dengan pengoperasian metal cutting machine, maka akan dialokasikan kelompok tertentu. Cost yang terkait dengan direct labor atau labor, maka akan dikelompokkan sebagai cost pool terkait dengan direct labor. Nah, untuk setiap cost pool tadi, kita akan menentukan apa yang disebut cost allocation base. Jadi cost allocation base itu adalah basis bagaimana cost pool tadi dialokasikan ke cost object. Ada yang dalam bentuk tadi jam mesin misalnya, ya. Ada juga mungkin nanti berdasarkan satuan lain, misalnya direct labor cost, ya. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Misalnya cost pool tadi totalnya 500.000, kemudian diperkirakan dalam periode produksi itu akan menggunakan 10.000 jam, maka kita dapat menentukan tarif alokasi biayanya, yaitu 500.000 dibagi dengan 10.000 atau 50 per jam mesin. Ya. Nah, jika suatu produk menggunakan 800 jam mesin, maka akan dialokasikan 800 kali 50, atau produk tadi akan mendapatkan alokasi overhead sebesar 40. Nah, alokasi ini apabila diterapkan ke cost object tertentu, misalnya job, produk, customer, ya, maka disebut juga sebagai cost application base karena diaplikasikan ke cost object. Tapi kalau bukan ke cost object, secara umum dia disebut cost allocation base. Secara ideal, basis alokasi dari ini atau cost drivernya itu seharusnya mempunyai hubungan sebab akibat antara cost allocation base dengan
indirect cost-nya. Jadi kalau bisa ada hubungan sebab akibat. Karena cost driver tadi atau allocation base tadi bertambah, maka biayanya bertambah. Tetapi seringkali hubungan ini tidak begitu jelas. Misalnya contohnya ada program iklan. Iklan tidak begitu jelas secara umum. Apabila iklan untuk image perusahaan bukannya individual produk, maka kita tidak tahu akan mempengaruhi produk yang mana. Untuk yang seperti itu, maka kriteria yang digunakan adalah benefit yang diterima, bukannya cost and effect. Ya, jadi ada dua. Ada yang kedua. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada pemerintah atau untuk biaya-biaya corporate itu karena memang juga tidak jelas hubungannya. Misalnya ada biaya corporate untuk CEO dan sebagainya, atau di sini ada City of Government Texas punya biaya office city manager. Nah, ini karena dia membawahi semua bagian di dalam pemerintah Houston Texas tadi, bagaimana alokasinya? Ya dialokasikan berdasarkan total anggaran atau kemampuan untuk menanggung biaya tadi. Ya, jadi dialokasikan sebesar total anggarannya, semakin besar anggarannya akan mendapatkan alokasi yang semakin besar. Kita memasuki pada tujuan pembelajaran kedua, yaitu membedakan antara job costing dan proses costing. Perbedaannya adalah pada cost objeknya. Kalau pada job order costing, cost objeknya adalah biaya. Jadi semua biaya dialokasikan ke objek yang disebut job. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang produknya spesifik, space terkhusus. Misalnya Hitachi untuk mesin yang produksi khusus, lalu Bechtel untuk konstruksi bangunan, reparasi khusus pada Audi Service Center, atau kampanye iklan pada Saatchi & Saatchi. Sementara itu kalau proses costing itu cost objeknya adalah seperangkat barang yang identik, jadi jumlahnya banyak, produksinya massal, dan dikerjakan departemen per departemen. Mungkin lebih tepat dikatakan bahwa proses costing itu cost objeknya adalah proses atau departemen yang mengelola suatu proses. Nah, ini biasanya digunakan contohnya Citibank untuk menghitung semua biaya pemrosesan customer deposit, lalu Intel untuk chipnya, dan Minute Maid misalnya untuk orange juice. Jadi perbedaannya adalah ini satu produk yang khusus spesifik, ini biasanya produksi massal dari produk yang mirip. Di tabel berikut ada beberapa contoh dari berbagai sektor, jasa, kemudian dagang dan manufaktur yang menggunakan job order dan yang menggunakan proses costing. Mari kita pelajari bagaimana menerapkan job costing dalam suatu perusahaan. Jadi misalkan pada suatu tahun Robinson menerima pesanan untuk memproduksi dan memasang mesin khusus ya, yang diminta oleh Western Pulp and Paper Company. Robinson belum pernah membuat mesin ini sebelumnya, dan apakah perlu ikut serta dalam menawarkan pekerjaan. Jadi di sini ada masalah ketidakpastiannya adalah berapa banyak atau berapa harga yang akan ditawarkan. Jadi berapa cost-nya, lalu juga bagaimana penawaran dari kompetitor. Jadi ini ada dua. Yang pertama berapa cost yang akan dikeluarkan, bagaimana penawaran dari kompetitor. Kemudian mendapatkan informasi apakah tawaran pesanan ini konsisten dengan strategi perusahaan, apakah nanti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama, apakah ini segmen yang atraktif, apakah akan ada competitive advantage dibandingkan kompetitor dan memuaskan konsumen seperti WPP. Dan setelah dilakukan riset, manajer dari Robinson menyatakan bahwa job WPP ini cocok dengan strategi perusahaan. Kemudian manajer melakukan studi gambar-gambar dan spesifikasi engineering yang diberikan WPP dan mulai
menetapkan rincian teknis atas mesin. Dibandingkan juga dengan spesifikasi mesin-mesin sejenis yang pernah dibuat, kemudian mengidentifikasi kompetitor yang mungkin akan juga ikut melakukan penawaran atas mesin tersebut. Lalu membuat prediksi. Jadi manajer Robinson memperkirakan berapa direct material, direct labor, dan overhead dari WPP. Kemudian mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif, risiko, ada bias yang mungkin terjadi. Misalnya apakah engineer dan employee mempunyai skill dan kompetensi teknis yang cukup untuk pekerjaan tadi. Apakah mereka akan mendapatkan pengalaman berharga dan menantang. Apakah estimasinya akurat. Adakah kemungkinan bias karena dari bagian produksi ingin mendapatkan pekerjaan. Lalu dibuatlah keputusan dari berbagai alternatif tadi, mempertimbangkan bahwa mereka bisa menang dibandingkan konsumen dan memiliki kemampuan teknis atas pekerjaan, risiko bisnis dapat dikendalikan, dan faktor lain. Dan diputuskan menawarkan 15.000 dengan biaya fabrikasi sekitar 9.705 dan ada markup 50% untuk biaya administratif dan profit. Ternyata Robinson memenangkan pekerjaan setelah dilaksanakan dan mulai mengerjakan. Nanti akan kita lihat secara detail pada bab ini. Sehingga pada akhirnya Robinson dapat membandingkan antara jumlah yang dikeluarkan dengan apa yang mereka anggarkan atau rencanakan. Dalam sistem job costing, Robinson akan mengakumulasikan biaya yang terjadi untuk job tersebut untuk berbagai value chains. Ada mulai dari marketing, manufacturing, customer service. Tapi kita fokus untuk bagian ini hanya khusus untuk manufacturing. Jadi untuk membuat mesin, Robinson membeli komponen dari pihak luar dan membuat beberapa sendiri. Kemudian memasang mesin tadi di tempat konsumen, mengintegrasikan dengan sistem yang ada, dan memastikan sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini Robinson dapat menggunakan yang disebut actual costing, yaitu biaya aktual. Artinya semua biaya yang terjadi dicatat dalam sistem, kemudian dibebankan ke job tadi atau cost objeknya berdasarkan tarif biaya langsung aktual. Misalnya kalau perusahaan membeli barang kemudian barangnya digunakan, maka berdasarkan harga pembelian barang tadi, harga aktualnya. Demikian juga upah. Akan tetapi tentu saja tidak semua biaya aktual tadi dapat dihitung tepat pada waktunya. Misalnya, contohnya mungkin untuk factory overhead. Karena sebagian besar adalah indirect, factory overhead tadi, sebagian dari indirect cost tadi tidak mungkin dihitung kalau tidak menunggu pada akhir tahun fiskal. Sehingga kalau mau menghitung indirect cost aktual harus menunggu akhir tahun fiskal. Padahal mungkin pekerjaannya selesai dalam triwulan pertama. Nah, untuk itu perusahaan tidak dapat menunggu waktu yang lama untuk menentukan berapa sih sebenarnya aktual indirect cost rate yang harus dihitung. Dengan demikian, tentu saja harus ada beberapa penyesuaian. Yang pertama, perusahaan dapat menghitung di awal yang disebut tarif yang ditentukan di muka. Nah, memerlukan waktu untuk menghitung rate tadi, memerlukan waktu. Berapa lama misalnya? Misalnya 1 tahun. Kenapa kita memilih 1 tahun? Pertama, alasan pembilang, ya, cost pool-nya. Cost pool ini akan banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya faktor musiman. Ya, jadi kalau kita hanya 3 bulanan, begitu di musim dingin biaya pemanas akan besar, sementara di musim panas tidak banyak mengeluarkan biaya pemanas. Biaya listrik cenderung lebih besar pada musim dingin daripada musim panas, sehingga akibatnya unit cost akan berbeda di musim dingin dibandingkan pada musim panas. Yang kedua juga ada faktor yang disebut non-seasonal erratic cost. Jadi ini misalnya pada bulan tertentu mendapatkan manfaat dari kegiatan di bulan itu. Misalnya pemeliharaan mesin dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu.
Ya, kemudian ada juga tambahan biaya karena beberapa pegawai memutuskan cuti atau memutuskan berlibur sehingga mereka tetap dibayar. Semua indirect cost ini kalau kita hitung dalam tertentu bisa membuat tiba-tiba indirect cost rate itu naik atau turun sehingga tidak merata. Yang kedua, faktor penyebut atau basis alokasinya, kuantitas dari basis alokasinya. Ini juga sama. Produksi juga belum tentu merata sepanjang tahun. Pada periode tertentu bisa saja produksinya tinggi, sehingga kalau penyebutnya lebih besar, akibatnya unit cost-nya lebih kecil. Artinya, naik turunnya unit cost bukan karena memang suatu produk itu menyerap cost yang lebih besar, tetapi hanya karena faktor-faktor tertentu yang perhitungan antara pembilang dan penyebut yang menyebabkan angka tadi berubah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan misalnya untuk menghitung tarif tadi 1 tahun yang akan menghilangkan semua persoalan-persoalan ini. Contoh misalnya, kalau suatu kantor akuntan publik, ya, musim sibuk adalah Januari sampai April. Musim lain tidak begitu sibuk. Sehingga variabel cost-nya mungkin pada musim-musim sibuk ini besar, tetapi pada musim fixed cost-nya pada semua musim akan sama, tidak bervariasi. Nah, akibatnya apa? Ketika kalau penyebutnya besar, maka fixed cost akan dibagi ke penyebut yang lebih besar sehingga total unit cost-nya menjadi lebih kecil. Jadi misalnya di sini ya, fixed cost sama, variable cost-nya berbeda karena high output sama low output. Kemudian ini pembaginya, ya. Kalau dari sisi variabel sama, tidak berubah, ya, per unitnya, tetapi dari sisi fix per unitnya berubah. Nah, perubahan fix inilah yang menurut hemat para manajemen accountant tidak baik untuk dialokasikan berbeda karena faktor pembaginya berbeda, bukan karena memang di setiap periode tadi menyerap fixed cost yang berbeda. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, karena sulit untuk menghitung indirect cost rate dengan basis yang pendek, dan manajer juga tidak dapat menghitung berapa sih biaya aktual ketika pekerjaan selesai, padahal manajer ingin mendapatkan informasi tersebut tidak harus menunggu akhir tahun. Mereka ingin tahu berapa biaya produksi untuk menentukan harga, memonitor dan mengelola biaya, mengevaluasi kesuksesan suatu pesanan, mempelajari apa yang bekerja dan tidak bekerja, menawar pekerjaan baru, menyiapkan laporan keuangan dan sebagainya. Oleh karena itu, biasanya khusus untuk indirect cost akan menggunakan yang disebut predetermined atau budgeted indirect cost rate. Jadi didasarkan pada anggaran indirect cost dalam hal ini factory overhead dibagi dengan anggaran annual quantity untuk cost allocation base atau cost driver-nya. Sehingga ini semacam tarif berdasarkan angka anggaran. Nah, akhirnya muncul yang disebut normal costing. Dalam normal costing, untuk bahan dan upah langsung, direct cost sama direct material, itu akan menggunakan aktual cost rate-nya. Ya, jadi biaya aktualnya, sementara untuk indirect cost akan menggunakan tarif yang dianggarkan, dikalikan kuantitas aktual dari cost allocation base. Jadi, tarifnya saja yang berdasarkan anggaran, tapi yang lainnya aktual. Kita dalam konteks ini akan menggunakan pendekatan normal costing dalam melakukan akuntansi untuk job costing.